Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Permatasari, mahasiswa dari Universitas Negeri Tradang, Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 23002121. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai mengenal Microsoft Excel bagian 1. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang membuka Excel, menu awal pada Microsoft Excel, menu file, menu home, menu insert, menu data. Yang pertama-tama pada menu file. Pada menu file terdapat berbagai perintah, di antaranya yang pertama ada save untuk menyimpan, save as untuk menyimpan 2 kali, bisa dengan nama berbeda jika kita menyimpan pada bagian save as. Lalu new untuk membuka dokumen baru, new untuk membuat dokumen awal seperti blank report. Ini bisa kita gunakan untuk membuat dokumen baru. Lalu di sini juga tersedia template-template seperti kalender, paket, agenda, memo, dan lain-lainnya. Dan untuk perintah memprint file yang kita inginkan. Jika kita ingin membuka file yang sudah kita buat, kita bisa membukanya pada menu open. Selanjutnya, selain itu, setelah mengenal menu file, sekarang kita akan mengenal menu home, yaitu ada clipboard, font, document, number, style, dan show. Ini adalah file yang sudah saya edit. Pada menu home ini kita bisa mengedit mulai dari clipboard, itu bisa mengcopy ataupun mengcut data. Kalau misalnya bagian E akan kita pindahkan pada tabel O. Kita tinggal mengcut, klik cut, lalu klik tabel O, lalu klik Ctrl V, maka file pada tabel E akan pindah bagian O. Ataupun jika ingin mengcopy data dari satu tabel di file lain, untuk file selanjutnya kita bisa menggunakan menu copy, lalu dipindahkan Ctrl V, maka filenya akan tercopy menjadi 2. Selain menu clipboard, ada juga menu font, yaitu untuk mengubah tampilan huruf yang ada pada data kita. Misalnya, ini bisa kita ubah hurufnya sesuai keinginan. Mengubah besar atau kecilnya huruf itu pada bagian font. Selanjutnya argument, yaitu untuk mengubah letak huruf. Misalnya program studi, jika kita ingin memindahkannya di bagian bawah, atas, ataupun di tengah, kita bisa menggunakan pada menu argument. Jadi untuk menggabungkan
dua tabel menjadi satu. Contohnya, kita blok misalnya dua tabel yang kita ingin gabungkan, lalu kita klik merge center, maka dua tabel itu akan bergabung. Tabelnya akan bergabung. Selanjutnya menu number. Pada menu number ini kita bisa mengubah misalnya 3 angka di belakang koma menjadi 2 angka. Misalnya kita buat kita ingin mengubah ini menjadi 2 angka di belakang koma saja. Kita bisa menggunakan pada menu number. Dia akan berpindah menjadi 2 angka di belakang koma. Selanjutnya menu style. Pada style ini kita bisa mengubah tampilan data tabel sesuai keinginan. Formatnya bisa diganti sesuai keinginan yang sudah tersedia pada bagian ini. Selanjutnya menu shelf. Shelf ini kita pada menu home yang shelf kita bisa menghapus data, menginsert tabel. Misalnya pada bagian L kita akan insert, maka akan ada tabel kosong di sini. Jika kita ingin menghapusnya, kita tinggal blok semua tabel lalu delete. Selanjutnya kita masuk pada menu insert. Pada menu insert di sini kita akan mempelajari mengenai membuat tabel, membuat teks dan simbol. Pertama membuat tabel. Untuk membuat tabel kita tinggal menekan menu tabel. Klik OK. Maka otomatis tabel akan tersedia pada Excel kalian. Mengubah tabel sesuai keinginan. Selain membuat tabel pada menu insert, kita juga bisa membuat teks pada bagian workout. Membuat workout atau membuat teks, kita tinggal gunakan huruf A yang mirip ini. Maka akan tersedia huruf-huruf sesuai keinginan kita.
untuk mengedit teks kita bisa pada bagian format. Di sini akan tersedia banyak pilihan. Pendidikan. Kita bisa mengedit sesuai kebutuhan, sesuai keinginan. Ini hurufnya. Selain itu, pada menu insert, kita juga bisa membuat simbol. Simbol terdapat pada bagian insert, yaitu di paling pojok. Simbol bisa digunakan yang tersedia di sini ataupun membuat rumus-rumus. Sesuai kebutuhan, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang tersedia pada insert ataupun membuat rumus baru. Itulah menu-menu yang ada pada insert. Selanjutnya kita akan mengenal pada bagian data. Di data ini kita bisa memfilter data sesuai keinginan. Pada bagian data kita bisa memfilternya. Lalu setelah kita mengklik tombol filter, maka akan terdapat berbagai macam filter yang bisa kita gunakan, misalnya pada program studi atau pada status masuk. Jika kita klik tanda panah yang di pojok kanan, maka kita bisa memfilter data yang ingin kita keluarkan, misalnya SNDP bidik misi. Maka data yang keluar hanya akan keluar data bidik misi SNDP saja. Lalu jika ingin UTBK saja, kita tinggal klik berikan centang pada data yang ingin kita filter. Maka yang akan keluar adalah data ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan pada pemaparan materi saya kali ini, dan jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.